Hari ini penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penyerangan yang melibatkan John K. dan anak buahnya. Pagi ini suasana di kediaman John K. di perumahan Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, lengang. Hanya tampak dua personel kepolisian yang berjaga pasca penangkapan John K. CS pada Minggu malam. Sebelumnya, pada hari Minggu malam lalu, John K. beserta rekannya berjumlah 25 orang diamankan di Krimum Polda Metro Jaya. John K. dan anak buahnya terlibat kasus penyerangan di wilayah Duri Kosambi, Cengkareng, dan klaster Australia di Cipondoh, Tangerang Kota. Belakangan diketahui, motivasi keributan dikarenakan pembagian hasil yang tidak rata. Rekonstruksi kasus penyerangan yang melibatkan John K. dan anak buahnya akan digelar di sejumlah lokasi. Salah satu lokasi rekonstruksi berada di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi ini, korban Justus Kolwing Rahakbau dianiaya dan ditabrak mobil para pelaku hingga korban tewas. Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi di beberapa lokasi. Dan bagaimana informasi terkini tentang rencana rekonstruksi terhadap kasus penyerangan dan juga pembunuhan yang melibatkan John K. serta anak buahnya, ada rekan kami Fahada Indi dan juga Denny Swastika yang berada di lokasi rekonstruksi. Ya, kita pertama menuju ke Fahada Indi terlebih dahulu yang ada di Duri Kosambi. Indi, bagaimana, sudahkah berlangsung proses rekonstruksi di sana? Ya, selamat siang kan dan juga pemirsa. Ini kami berada di Jalan Kramat Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana disinilah tempat kejadian perkara penganiayaan terhadap kerabat dari Nuskay oleh kelompok atau orang-orang dari John K. Ini jika kami gambarkan lokasi kejadian perkara siang pada hari kejadian hari Minggu siang beberapa hari yang lalu ini berada dekat 20 meter tepatnya, yaitu di pertigaan ABC yang mengarah ke Green Lake City, di mana kalau kendaraan-kendaraan yang berasal dari Kembangan ini kalau misal belok kanan ini adalah menuju ke arah Jalan Kramat Raya, dan jika lurus terus ini adalah ke arah Tangerang. Ini pertigaan ini pemirsa merupakan pertemuan antara Jalan Kresek Raya dengan Jalan Duri Kosambi, di mana 20 meter kurang lebih ini dari pertigaan tersebut merupakan kejadian perkara di mana terjadi penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan meninggal dunia, yaitu korban berinisial YCR. Dan jika kami bisa gambarkan ini situasi siang hari ini menuju proses rekonstruksi yang rencananya hari ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ini memang di sini belum ada penjagaan yang khusus dan juga lalu lintas di sini berjalan dengan normal. Kalau misal bisa kami gambarkan ini di sini arus lalu lintasnya cenderung ramai, bahkan di menit-menit tertentu ini di jalanan ini padat sehingga terjadi antrian kendaraan tepatnya menuju ke arah pertigaan ABC tersebut. Dan untuk mengulas ini pemirsa, memang pada hari Minggu siang pada tanggal 21 Juni 2020 tepatnya di Jalan Kresek Raya inilah terjadi penganiayaan terhadap YCR, di mana pada saat kejadian itu terjadi, menurut penuturan dari warga sekitar sini, memang korban ini sempat berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan satu orang lainnya, di mana satu orang tersebut berhasil kabur dan namun korban ini tertinggal begitu sehingga menjadi sasaran amuk dari para pelaku. Untuk jumlah pelaku yang melakukan penganiayaan ini juga berdasarkan keterangan
Sementara dari warga sekitar ini berjumlah 4 hingga 5 orang dan mereka ini membawa senjata tajam dan juga senjata api. Kemudian mereka ini menggunakan kendaraan minibus sebelum mereka ini melakukan penganiayaan di TKP ini. Sementara untuk korban sendiri memang meninggal dunia dan pada saat dilakukan penganiayaan ini terdapat luka bacok di bagian kepala, tangan maupun sekujur tubuhnya. Dan meskipun warga ini sempat melihat adanya senjata api yang juga dibawa oleh pelaku, namun senjata api tersebut tidak ditembakkan, hanya senjata tajam saja yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban berinisial YCR. Sebelumnya juga YCR ini sempat dilarikan ke rumah sakit di sekitar sini, yaitu tepatnya Rumah Sakit Puri Kembangan, sebelum akhirnya dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Dan kami di sini masih menunggu proses rekonstruksi yang rencananya nanti akan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, tepatnya di sekitar Jalan Kresek Raya ini, dan nanti kami akan terus memberikan kabarnya kepada pemirsa TV One. Sementara itu kan yang bisa kami laporkan dari Jalan Kresek Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali ke studio. Baik, belum berlangsung proses rekonstruksi di salah satu lokasi penyerangan di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Lalu bagaimana situasinya di Green Lake City, Tangerang, Banten? Denny, silahkan informasinya. Baik, selamat siang Kenane. Jika tadi sempat mendengarkan pernyataan dari Indi bahwa di lokasi tepatnya di Duri Kosambi belum berlangsung, dan begitu pula tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya di Green Lake, Kota Tangerang, di mana jika kita melihat memang saat ini proses dari rekonstruksi sendiri belum berlangsung, dan kami pun jika kita pantau lagi ke titik di tempat kami mengabarkan saat ini, kami masih belum melihat dari para penyidik Polda Metro Jaya yang tiba khususnya untuk di Green Lake, Kota Tangerang. Namun dari beberapa para petugas pihak kepolisian pun tetap ada yang berjaga tepatnya di lokasi di Green Lake, Kota Tangerang ini. Dan rencananya untuk rekonstruksi tersendiri berdasarkan informasi yang kami peroleh kurang lebih akan diselenggarakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya proses rekonstruksi ini dilakukan adalah guna untuk mencocokkan dari barang bukti beserta dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan guna untuk meyakinkan nantinya kepada majelis hakim tepatnya dalam persidangan. Dan tadi pun kami sempat menanyakan langsung Kenane terhadap korban yaitu Nuskay, bagaimanakah tanggapannya berkenaan dengan rencana akan diselenggarakannya rekonstruksi pada siang hari ini. Dan dia mengatakan bahwa khususnya untuk rekonstruksi yang akan dilakukannya pada siang hari ini adalah merupakan rangkaian dari proses hukum. Dan kami pun tadi sempat menanyakan lagi apakah dari Nuskay sendiri sudah melakukan bertemu dengan John Kay, namun dia hingga saat ini mengatakan belum ada pertemuan lagi dengan John Kay. Namun dia mengatakan bahwa ia sudah memaafkan apa yang telah diperbuat John Kay, namun khususnya untuk proses hukum ini tetap harus dijalankan begitu. Dan kami juga sempat menanyakan langsung juga jika kita mendengar informasi sebelumnya dari Kadif Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Yusri Yunus, yang mengatakan bahwa khususnya untuk kejadian yang terjadi tepatnya pada hari Minggu, yaitu penyerangan yang dilakukan di Green Lake City, Kota Tangerang oleh kelompok John K. CS ini, mengatakan bahwa khususnya untuk penyerangan ini terbagi dalam 4 klaster, di mana 4 klaster itu adalah sudah dipersiapkan, diantaranya satu lokasi berada di tepatnya di Kosambi, Jakarta Barat, dan satu lagi berada di tepatnya di Green Lake, Kota Tangerang, dan satu klaster lagi berada di daerah Bekasi, dan satu lagi adalah merupakan klaster mandiri. Ini artinya jika berdasarkan dari pernyataan Kombes Pol Yusri Yunus, ada perencanaan terlebih dahulu berkenaan dengan penyerangan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Dan selain itu juga, jika kita melihat lebih jauh lagi kondisi terkini, tepatnya di lokasi di Green Lake Tangerang ini, jika kita melihat khususnya untuk di kediaman dari Nuskay sendiri, ini kondisinya saat ini sudah mulai dipasang oleh garis polisi, dan kami juga sempat melihat langsung bagaimanakah kondisi di dalam, di mana kondisi di dalam lokasi tersebut cukup parah begitu dan hancur dikarenakan penyerangan yang dilakukan pada hari Minggu sebelumnya. Dan jika kita melihat tepatnya di belakang saya saat ini juga melihat kaca dari rumah Nuskay ini sudah pecah, dan juga beberapa dari pintu pun
rusak diakibatkan penyerangan yang terjadi pada hari Minggu sebelumnya. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimanakah nanti perkembangan selanjutnya berkenaan dengan rencana rekonstruksi yang akan diselenggarakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana jika kita tahu ada berapa adegankah yang nantinya akan dilakukan pada rekonstruksi tersebut, dan apakah nantinya akan ada fakta-fakta baru berkenaan dari proses rekonstruksi yang akan diselenggarakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, kita nantikan bersama nanti proses rekonstruksi akan berlangsung dari kasus penyerangan yang melibatkan John K. dan juga anak buahnya. Terima kasih rekan-rekan, Dini Swastika dari Green Lake City, Tangerang, dan sebelumnya ada Fahada Indi dari Duri Kosambi, Jakarta Barat.